Jadi ya secara kepentingan politik itu memang lebih memungkinkan Gibran untuk menjadi ketua partai PSI. Tapi secara prosesnya, tahapan-tahapan yang harus dilakukan memang sangat sensitif sekali. Makanya kemudian ini diambil oleh Jokowi dulu. Selamat malam semuanya. Hari ini Pak Jokowi sudah secara terbuka menyatakan bahwa dirinya akan bergabung dengan PSI, dan ini sekaligus membantah usulan atau wacana sebelumnya yang menyebutkan bahwa Pak Jokowi bisa saja menjadi ketua umum P3. Ya karena mungkin ini sudah terlalu banyak penolakan dari para kiai yang dianggap tidak sejalan oleh Romo Hurmuzi sehingga Pak Jokowi menyerah. Ya meskipun di sisi lain beberapa orang dari kader atau elit dari P3 nampaknya masih was-was dan khawatir. Ya karena apapun yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu bisa saja sebaliknya gitu. Dan itu sudah berkali-kali, bertahun-tahun seperti itu. Tuh bilangnya enggak padahal iya. Bilangnya sudah padahal belum gitu ya. Sama juga seperti ketika Gibran dicalonkan sebagai cawapres, yang bener aja lah katanya. Itu 2 bulan sebelumnya. Setelah itu wah all out mendukung Gibran, sehingga ya memang ucapan-ucapan Pak Jokowi jadi sulit dipercaya oleh banyak orang terkait apapun yang dia sampaikan terkait keputusan-keputusannya. Makanya ya elit dari Partai P3 sampai sekarang masih was-was dan waspada. Tapi menarik ketika Pak Jokowi sudah menyampaikan akan bergabung dengan PSI, ya kita tunggu saja ini kapan akan bergabungnya dan bagaimana proses beliau untuk bisa menjadi ketua umum. Tapi ya yang namanya PSI pasti lebih mudah dibandingkan yang lain gitu, karena Kaisang aja itu sehari masuk sehari langsung jadi ketua umum partai. Tapi tetap saja kasus ini atau jalan politik Jokowi untuk menjadi ketua umum PSI masih sangat menarik, karena yang digantikan ini adalah anaknya sendiri, Kaisang gitu. Kalau seandainya yang digantikan adalah Grace Natali, Giring Ganesa atau siapapun yang bukan siapa-siapa gitu, maka ini tidak terlalu menarik lagi. Ya udah tinggal ganti aja, terserah gimana caranya. Tapi karena ini adalah Kaisang gitu ya, dan itu adalah anak kandungnya sendiri, ini pasti gak mudah bagi seorang Jokowi sebagai bapak untuk kemudian mengambil kursi yang sudah terlanjur diduduki sama anaknya. Jangankan kursi ketua umum partai gitu ya, anak kita kalau duduk di kursi terus kemudian ya kita sebenarnya punya kursi lain atau kita punya kemampuan untuk ngambil kursi lain, kan kita ambil yang lain gitu. Bukan kemudian nyuruh anak kita untuk minggir, minggir. Gak mau ambil kursi sendiri. Ya itu jadi gak pas rasanya. Dan kalau nanti ini disingkirkan atau kursi ketua umum partai PSI diambil oleh Pak Jokowi, nanti Kaisang kemana? Kaisang mau ngambil kursi di mana? Ya enggak tahu kok, tanya saya. Sehingga ini mencerminkan satu sifat yang cukup rakus dan ini nggak lazim, karena ya kasihan udah berkuasa di PSI gitu ya Kaisang ini, terus kemudian diganti sama bapak yang sebenarnya udah nggak butuh apa-apa. Pak Jokowi itu kurang apa gitu? Presiden 2 periode 10 tahun, gubernur DKI Jakarta, wali kota 2 periode, apalagi gitu? Nggak ada posisi yang lebih tinggi dan pengalaman yang lebih hebat dibandingkan seorang Jokowi secara politik gitu ya. 2 periode wali kota, gubernur, 2 periode presiden Indonesia, ini yang lain nggak mampu gitu. SBY pun ya paling cuma 2 periode tapi nggak pernah jadi wali kota atau gubernur misalkan gitu. Jadi apa yang sudah didapat dan dicapai oleh Jokowi itu sudah sangat luar biasa, sehingga mustahil atau tidak masuk akal kalau kemudian sekarang harus menggeser anaknya dari posisi ketua umum partai PSI yang secara range atau size ukuran partainya itu kecil. Ya sekecil bunga mawar lah gitu kan. Dan lagian setelah ini mau ngapain lagi gitu? Kalau Kaisang kan mungkin masih bisa jadi gubernur, bisa jadi wali kota, wakil presiden masih bisa Kaisang. Tapi kalau Jokowi kan sudah nggak ada gitu. Mau 3 periode udah nggak bisa gitu ya. Ya mau ngapain lagi sampai kemudian Pak Jokowi harus mengambil ketua partai PSI? Ngapain gitu? Jadi ya saya sempat merendung, sempat memikirkan soal ini agak lama gitu, karena
ini pasti ada sesuatu dan tujuan yang tidak tersampaikan di publik hari ini, dan itu nampaknya cukup sensitif gitu. Karena ya kalau seperti Gibran misalkan sudah jadi wakil presiden, ya mungkin dia kalau mau nyalon sebagai calon presiden mungkin masih bisa gitu ya. Tapi ya nggak perlu kemudian Pak Jokowi harus jadi ketua umum PSI untuk mendukung Gibran misalkan. Kan nggak perlu Jokowi. Kaisang kan bisa juga gitu, misalkan nanti ketua umumnya adalah Kaisang, kemudian mencalonkan Gibran sebagai capres, kan ya bisa sendirilah. Ngapain Jokowi yang harus jadi ketua partai dulu gitu kan. Ini kan jadi seperti meremehkan atau tidak percaya dengan Gibran yang mencoba untuk menggendong Gibran kemana-mana gitu ya. Menggendong Gibran supaya punya elektabilitas seperti halnya Jokowi di masa lalu. Jadi nggak ada alasan kekuasaan yang bisa dicapai secara pribadi oleh Jokowi sehingga dia merasa perlu untuk bisa menjadi ketua umum partai hari ini, karena apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi udah nggak bisa gitu. Mau jadi menteri udah aneh gitu. Mau jadi gubernur lagi lucu, nggak mungkin gitu. Aturan tidak memungkinkan itu. Jadi ya ini soal apa? Kalau misalkan tujuannya menjadi ketua partai untuk mengamankan Gibran misalkan, itu kan seolah-olah mencurigai semua partai. Seolah-olah nggak percaya kepada semua partai, seolah-olah melihat bahwa Gibran ini sangat ringkih dan lemah sekali sehingga harus dijaga oleh bapaknya. Dan lagian kalau mau menjaga Gibran itu juga nggak cocok gitu. Kenapa? Karena PSI nggak punya kursi di Senayan, mau ngapain gitu kan. Ya kalau misalkan Pak Jokowi merasa tidak percaya dengan kemampuan Gibran, khawatir diusili dan sebagainya, ya kalau tahu begitu ngapain dia dicalonkan sejak awal gitu. Ngapain Gibran didorong menjadi calon wakil presiden kalau misalkan Pak Jokowi sendiri emang nggak percaya. Ya emang kosong sih, tapi ya gimana, udah telanjur jadi wakil presiden gitu kan. Jadi setelah saya coba renungkan dari manuver politik yang tidak masuk akal ini, saya akhirnya menemukan satu kemungkinan gitu ya. Dan ini adalah kemungkinan yang tingkat sensitivitasnya itu sangat luar biasa bahaya gitu. Artian ini kalau sampai salah langkah bisa terjadi konflik yang berkepanjangan dan sampai mati gitu. Ya karena ini perlu sangat hati-hati supaya semua perasaan bisa terjaga gitu, sehingga saya melihat dari apa yang coba dilakukan oleh Pak Jokowi untuk mengambil PSI itu kurang lebih sama seperti hal yang dilakukan oleh Pak SBY dulu ketika mengambil Partai Demokrat dari Anas Urbaningrum gitu. Jadi Partai Demokrat diambil dulu sama SBY gitu ya, baru setelah itu partai ini diserahkan kepada anaknya, ya ini AHY gitu. Kalau seandainya waktu itu Partai Demokrat diambil dari Anas terus kemudian dipimpin oleh Ibas misalkan, itu nggak bisa. Nggak meyakinkan, nggak kokoh, nggak kuat gitu. Makanya kemudian diambil sama Pak SBY dulu. Baru setelah itu, setelah kondisi aman ya, AHY bisa jadi calon gubernur meskipun gagal, bisa jadi menteri gitu ya. Baru setelah itu dimasukkan atau diserahkan Partai Demokrat untuk AHY supaya dia bisa menjadi ketua umum partai. Dan di PSI kurang lebih kayaknya sama seperti itu gitu. Jadi Pak Jokowi coba mengambil alih PSI dari Kaisang, anaknya sendiri gitu ya. Dan nanti ujungnya akan diberikan kepada Gibran gitu. Ya karena ya memang itulah nampak salah satu-satunya kemungkinan yang paling logis dan bisa dilakukan oleh Jokowi. Karena sekarang yang menjadi ketua partai kan anaknya gitu ya, dan itu masih cenderung bisa nurut kepada bapaknya. Jadi proses pengambilannya itu nggak perlu kasus-kasusan gitu. Seandainya yang menjadi ketua partai itu masih Grace Natali atau Giring Ganesa atau siapapun yang tidak bisa diperintah atau tidak mau melepaskan kursi ketua umum partainya, ya mungkin dikasuskan kayak Anas gitu kan. Ya tapi karena ketua partainya adalah anaknya sendiri, sehingga ketika bapak meminta memberikan instruksi, ya anaknya nurut-nurut aja, sehingga proses peralihannya mungkin ya tanpa kasus gitu ya, karena anaknya sendiri masa mau dikasuskan. Dan nanti setelah Pak Jokowi jadi ketua umum PSI, setelah agak stabil gitu ya, kemudian sudah bisa diterima sebagai ketua partai,
barulah di 3 tahun setelahnya nanti akan diserahkan kepada Gibran gitu ya, supaya Gibran menjadi ketua umum partai PSI. Ya, itu adalah proses yang sangat-sangat sensitif. Karena kalau Gibran mau ngambil langsung dari Kaisang, wah itu bisa berantem kakak adik ya kan. Iya, iya, karena itu memang lumrah sekali dan biasa kita lakukan sebagai orang tua gitu. Karena ya kalau Gibran yang ngambil dari Kaisang itu pasti ada minimal ada perasaan tidak enak gitu. Entah dari sisi Gibrannya, entah dari sisi Kaisangnya, atau dua-duanya juga sama-sama merasa nggak cocok dengan rencana yang coba dilakukan ke depan gitu. Tapi kalau bapaknya yang ngambil gitu ya, terus kemudian nanti diserahkan kepada anak yang lain, itu lumrah aja gitu. Kita juga gitu, saya juga kadang gitu ya. Ada mainan yang sebenarnya ini untuk anak SD gitu ya, terus kemudian dimainkan sama bayi masih balita gitu, terus kemudian ya saya ambil dulu tuh, saya ngambil gitu, orang tua yang ngambil dulu. Nanti setelah anaknya lupa, baru diserahkan kepada anak yang lebih sesuai untuk kemudian mengendalikan mainan itu. Dan itulah PSI dalam wujud mainan rasanya gitu. Karena ya memang dibandingkan Kaisang, Gibran jauh lebih potensial gitu. Gibran wakil presiden sekarang gitu, Kaisang bukan siapa-siapa gitu kan. Mau jadi wali kota Depok nggak dapat dukungan gitu ya, mau jadi calon wakil gubernur Jawa Tengah undang-undangnya lupa diubah, bukan lupa sih, batal diubah. Jadi ya secara kepentingan politik itu memang lebih memungkinkan Gibran untuk menjadi ketua partai PSI. Tapi secara prosesnya, tahapan-tahapan yang harus dilakukan memang sangat sensitif sekali, makanya kemudian ini diambil oleh Jokowi dulu, sementara menjadi ketua partai dulu, dan nanti setelah lebih diterima sama Kaisang, mungkin Kaisang juga bisa jadi punya kursi sendiri nantinya, entah kursi apalah. Ya barulah setelah itu kemudian diserahkan kepada Gibran ya, terutama persiapan tahun 2029. Ya mungkin itu adalah manuver yang coba atau rencana yang coba dilakukan oleh Pak Jokowi, dan kita ya mendukung-dukung saja gitu agar PSI bisa lebih menjadi partai yang selamanya dipastikan tidak lolos ke Senayan. Ya karena kalau Pak Jokowi menjadi ketua umum PSI, maka semua partai hari ini itu akan hati-hati gitu. Ya mereka kan nggak mau kursinya dicuri sama PSI, pastinya mereka akan ya menganggap bahwa itu sudah lawan gitu. Kalau seperti sekarang misalkan ketika Pak Jokowi masih belum menjadi ketua umum PSI, atau belum hari-hari sebelumnya yang belum menentukan untuk masuk ke partai apa, semua partai masih bisa berkomunikasi, masih bisa berdiskusi gitu dengan Jokowi dan tidak menganggap sebagai lawan. Tapi kalau dia sudah jadi ketua partai, ya selesai. Dia saingan yang untuk masalah apapun nanti di 2029 ya harus benar-benar bersaing secara ketat gitu. Karena bagaimanapun stok kursi di DPR, DPRD itu nggak berubah, nggak tambah banyak. Ya nggak tahu kalau setelah ini mau ditambah, mau diubah undang-undangnya, mana tahu gitu ya, supaya PSI jadi punya kursi. Bisa aja, apa yang nggak bisa di negeri ini gitu. Jadi ya mungkin itulah yang paling logis dari rencana Jokowi untuk masuk ke PSI. Bukan soal bagaimana untuk membuat PSI bisa lebih maju, tapi bagaimana supaya Gibran bisa menjadi ketua umum partai politik, karena karirnya itu masih sangat-sangat panjang. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.